Papandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Mananum ada di kantor Kominfo. Kita akan melakukan podcast dalam acara Pamandiran Santai. Wah, Pak Pamandiran Santai. Kita bersama Pak Muhammad Muslim ya Pak? Ya. Kepala Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, Kepala Dinas Kominfo. Kepala Dinas Kominfo. Nah, Kalimantan Kominfo, Selatan. Terus dan satu-satunya Muslim yang ada di Kominfo. Luar biasa Pak Muslim, satu-satunya Muslim ada di Kominfo, luar biasa. Yang lain ada Jajam. Ada Jajam lah. Ada Tarwin. Tarwin lah. Betul, ada yang siapa tuh ibu tuh? Ada Ibu Puspa, ada Adel kan. Luar biasa. Yang Muslim cuma satu kita di sini. Iyalah, luar biasa sampean nih Pak. Sampean usia berapa Pak? Bah, ini main usia ini bahaya kita. Kadang masih segar itu. Segar benar kan? Kalau pian tangguh berapa kira? Perkiraan? Ya 45? Ya kurang lebih. Nah, berarti banyak lebihnya daripada kurang. Nah. Luar biasa Pak Muslim ini. Dengar-dengar sampai ini tahun Jakarta kalau Jar? Ya, kebetulan mengikuti penganugerahan Askomsi Digital Leadership Government Award. Wah, jadi itu semacam penganugerahan kepada profil pemerintah daerah dalam mengawal kepemimpinannya terhadap digitalisasi di Indonesia. Jadi 3 besarnya itu Sekda provinsi kita, kemudian Sekda Jawa Barat dan Sekda Jawa Timur. Jadi sekitar 150 peserta kabupaten, kota dan provinsi. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi ini sebuah jadi Sekda kita kan Pak Roy. Ya. Wah, pantas pisan pian kayak segar-segar ini udah dapat penghargaan. Itu penghargaan dari siapa tuh Pak? Dari Kementerian Dalam Negeri. Oh, Kementerian Dalam Negeri. Dan pelaksanaan kan tiap tahun itu. Oh gitu. Oke Pak. Dan kalau dilihat dari nominasi ini kan mereka adalah yang sudah sangat bagus digitalisasinya. Kayak Jawa Barat, Jawa Timur kan. Oh gitu. Nah, Jawa Tengah itu kemarin juga masuk 5 besar. Tapi alhamdulillah kita 3. 3 besar nasional. Pak Muslim. Ya. Oh, luar biasa. Bukan kepala dinas Kominfo-nya, tapi pemerintah dalam ini diwakili oleh Pak Sekda. Iya, itu udah oke lah, Pak. Apa kita Pak sekarang ini berbicara soal geopark, Pak. Ya. Nah, kita ini kan getol sekali nih, Pak, memperjuangkan geopark ini menjadi pengakuan internasional. Betul. Sudah geopark lokal, sekarang udah nasional. Ini lagi mengarah ke geopark internasional, Pak, pengakuan UNESCO. Ini perannya Kominfo ini seperti apa nih, Pak? Untuk menggolkan ini supaya bisa menjadi geopark internasional. Ya, ini kan dikelola oleh tim ya. Oh, tim ya. Kita di Kominfo ini kebagian publikasi dan promosi. Oh ya. Jadi mempromosikan dan mempublikasikan terhadap keberadaan dari Meratus Geopark. Oh, terus? Jadi sejak 2017 itu kan sudah. Ya, 2017 perjuangan ini kan. Ya, sampai nanti di 2023 ini adalah pengusulan kita. Nah, persiapan sudah kita lakukan. Terus? Kita sudah diakui Meratus Geopark ini dalam kancah nasional. Nah, sekarang ingin menuju ke UNESCO ya. Jadi pengakuan dunia ya. Betul. Upaya-upaya itulah yang saat ini sedang kita giatkan. Apa itu? Karena sebelum itu bahwa kita berharap Meratus Geopark ini kan tidak hanya sebagai sebuah wahana untuk edukasi, riset, tetapi juga dalam rangka pariwisata, pertumbuhan ekonomi nantinya kan. Betul. Karena ini sangat berarti bagi kita. Betul. Yang menunjukkan bahwa geopark kita ini sudah ada 200-an tahun. Juta tahun. Iya. Geopark itu ya, Pak. Ya, artinya sampai ada tubukan begitu, kemudian berdirilah kawasan itu ya sepanjang. Jadi sepanjang Meratus mulai dari Kabupaten Banjar sampai ke arah hulu sungai sana ya. Nah, ini pengakuan yang luar biasa. Ya. Artinya bumi kita ini Tuhan sudah syarat 200 juta tahun. Ya, jadi kalau upaya-upaya kita
kita melakukan berbagai publikasi dan promosi. Iya. Di antaranya untuk melihat keindahan-keindahan itu kita kerjasama dengan kawan-kawan EKBN Antara, salah satunya. Yaitu lomba foto. Foto yang berkaitan dengan potensi dan keberadaan di Geopark 400 kita. Jadi foto-foto tadi secara umum ya kita lombakan. Nah, kemudian kita lakukan pameran juga di Jakarta. Sudah pameran juga? Sudah kita lakukan. Terus di Jakarta waktu itu untuk mengenalkan. Ya, yang kita undang kan tidak hanya tokoh-tokoh atau masyarakat ya secara nasional, tetapi juga luar negeri. Para ahli. Ya, kedutaan, konsul ya. Iya, betul, undang juga untuk melihat Prancis, Italia ya. Kemudian Singapura ya. Dan kawasan-kawasan lain dan kawan-kawan yang juga mengelola Geopark di seluruh Indonesia itu. Ada Geopark nasional atau Geopark yang internasional juga diundang itu, Pak. Betul. Waktu itu Pak, waktu pameran itu mungkin ada semacam komentar atau respon dari mereka apa yang mungkin bisa kita petik dari hikmah dari itu apa, Pak? Nah, kebanyakan yang hadir itu cukup terkejut. Karena yang ditampilkan itu ada nuansa kebudayaan. Jadi budaya kita juga muncul di sana. Keindahan alamnya. Alam itu. Begitu juga adanya hewan-hewan otentik kita. Nah, jadi dipadukan, melihat mereka juga terkejut. Ternyata potensi itu cukup menawan sebenarnya. Jadi artinya wajar saja kalau ini memang sudah kita saatnya diusulkan menjadi Geopark internasional, Pak ya. Nah, hanya mungkin ini perlu lagi kita gali terus ya. Kita gali terus terutama para anak muda ya, para anak muda yang mungkin suka traveling itu ke wilayah-wilayah seperti itu bisa lebih mengeksplor lagi. Harapannya seperti itu, Pak ya. Ya, harapannya seperti itu. Jadi bukan hanya kita gigih untuk mempromosikan, kita harapannya kepada anak muda yang suka mengunjungi itu melalui medsos mereka ya. Memviralkan itu. Nah, jadi kamu yang suka ke Gunung Meratus, ke Luxado, kemana-mana, ayolah ini viralkan semuanya supaya keindahan kita tuh luar biasa, membuktikan bahwa kita ini layak sebagai objek wisata dunia, kan gitu, Pak ya. Betul. Karena kalau dari 4 kawasan kita ini, misalnya di kawasan barat itulah, itu hamparan di sungai itu, kita punya otentik di sana, misalnya Pasar Terapung di sana. Ada hutan di Bekantan di situ, ada Pulau Kembang di sana, ya kan? Nah, itu di kemudian daerah ke arah menuju ke selatan, itu pertambangan intan, ya kan? Menuju ke arah utara lagi, itu cukup banyak hutan yang lain juga. Sampai ke arah barat sana, ada Loksado dan lain sebagainya. Bahkan kami mengunjungi itu. Maaf, Pak ya. Sebentar ini. Ada lampiran ini lampiran, Pak. Tapi tidak apa itu romantika, Pak, kehidupan. Kayak jadi lagu Romeo Majalah romantika. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya alam kita ini luar biasa, Pak lah. Betul. Ya. Nah, Pak, tadi setelah mendengar uraian sampean beberapa keunikan itu, tapi sebenarnya ada beberapa lagi yang sebenarnya kita benar-benar layak sebagai Geopark internasional itu. Apa lagi, Pak? Mungkin sampean bisa tambahkan, Pak. Kalau kita lihat itu di daerah Tanah Bumbu itu misalnya, itu ada Gua Liang Bangkai. Liang apa? Liang Bangkai. Liang Bangkai? Disebut itu mungkin karena di gua itu, itu termasuk banyak juga sisa seperti fosil itu. Bahkan di situ banyak sisa-sisa dari hewan air, air laut gitu ya. Fosil seperti kayak misalnya jenis kerang-kerangan itu nempel di dinding-dinding guanya itu. Artinya menunjukkan bahwa itunya kan dulu laut. Jadi artinya itu fosil laut yang terangkat ke permukaan ada di Gua Liang itu, Pak. Itu salah satunya, itu salah satu. Ya. Jadi kalau itu nanti potensi itu kita angkat terus ya, kami yakin bahwa
hamparan 400 geopark kita ini itu dapat dijual dalam artian menjadi sebuah destinasi wisata yang luar biasa yang akhirnya nanti akan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi ya terutama di lokal yang ada itu. Ya. Nah tugas kami justru mempromosikan dan mempublikasikan itu. Publikasikan itu. Apalagi media yang alat untuk sempian mempublikasikan itu apa aja? Katanya ada punya website juga. Betul. Jadi kalau media itu ya media luar ruang, media sosial ya. Kita punya portal-portal. Portal ada. Ya, portal-portal itu ya ada website, kemudian ada media-media seperti di Instagram, ya, YouTube seperti itu yang kita punya. Kemudian ada radio, Abdi Persada. Kemudian juga kita punya Videotron, ya, Videotron. Dan saat ini juga kita sedang menambah lagi. Wah, apa itu, Pak? Untuk visibilitasnya itu ya, untuk masang baliho, ya, terutama di 2 tempat yang sekarang sedang dalam proses pembangunan. Jadi ada di depannya pusat informasi 400 geopark yang ada di Desa Pumpung itu. Desa Pumpung. Desa Pumpung di Paka. Dan satunya itu yang Simpang 3 ke arah Tahura. Oh, gitu. Nah, itu nanti kita akan bisa sampaikan berbagai informasi, berbagai yang bisa kita sampaikan ke masyarakat, sehingga masyarakat semakin tersosialisasi lah dengan 400 geopark ini. Kenapa dua wilayah itu dipilih, Pak? Ya, ini mendekatkan dengan tempat dan lokasi ke arah 400 geopark. Tadi Bapak ngomong Pumpung, ya kan, Desa Pumpung, berarti Desa Pumpung ya. Nah, itu kan daerah pendulangan Inten kan. Betul. Emang Inten ini katanya jadi semacam ikonnya geopark kita kayak, Pak? Itu kan salah satu. Artinya bumi yang tua begitu juga mengandung tentu berbagai batu-batuan yang juga relatif tua. Dan konon katanya dari beberapa informasi itu bahwa berlian atau intan kita ini kan yang termasuk yang terbaik. Ya. Gitu ya. Blue diamond. Luar biasa. Katanya intan itu bahwa membuktikan bahwa kita ini alamnya memang tua gitu, Pak. Ya. Dan tidak ada di daerah manapun yang memiliki tampang seperti itu kecuali ada beberapa negara di Afrika misalnya kan ya. India, Indonesia cuma dapat kita. Nah, ini lalu promosi semacam ini melalui Kominfo apa yang dilakukan lagi, Pak? Ya, selain tadi melalui media-media tadi kan ya, kita punya media center, kemudian kita juga punya radio dan tentu kita kerjasama dengan berbagai media, media cetak kan, mungkin ada media nasional lain. Betul. Luar biasa. Dan kita juga sekarang sedang mau menggarap nih semacam video interaktif. Ya, ini masih digarap oleh kawan-kawan. Maksudnya seperti apa tuh? Jadi temanya itu akan mengangkat bagaimana keindahan-keindahan yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi ada 2 volume yang sedang disiapkan. Nah, ini kami berharap nanti sebelum hari jadi, ya tanggal 14 Agustus, jadi Kalimantan Selatan ini itu bisa kita tayangkan, ya, untuk memperlihatkan bagaimana kondisi-kondisi yang menarik di tempat kita itu. Ya. Lalu untuk mendukung ini, Pak, mungkin penyiapan SDM Bapak gimana, Pak? Ya, tentu kami dengan segala keterbatasan misalnya tetap mendorong agar semua SDM ini terutama dalam konteks mempublikasikan para humas-humas kami tingkatkan lah. Ini juga kerjasama dengan beberapa teman-teman media begitu ya. Di Preskom Pemprov ini Pak ya? Ya. Jadi paling tidak nanti mereka juga punya kemampuan untuk tidak hanya mengkolek berita, tapi juga dapat mengolah dan menyajikan secara baik. Iya, benar itu Pak. Tapi ini ada celotukan Pak teman-teman untuk lebih menggelorkan ke geopark ini. Sebenarnya mereka tuh kepingin kalau semacam prestorah ke
ke lokasi-lokasi itu. Nah, ini keinginan teman-teman wartawan supaya ini lagi Pak, lebih menggelora lagi publikasinya tuh. Ada nggak seperti itu, Pak? Oh iya, memang ada beberapa kegiatan yang kita juga ajak bersama-sama ya. Kita ajak bersama-sama melihat lebih dekat. Dan kita juga mendorong tidak hanya tadi para wartawan, kaum muda. Kemarin juga ada beberapa film pendek yang justru mengambil latar wilayah itu seperti di Loksado itu. Oh gitu ya. Nah, jadi menunjukkan bagaimana estetika dan keindahan dari sana dipadukan dengan budaya di sana. Nah, ini semacam film pendek juga ya, film pendek yang ditayangkan kemarin secara bersama-sama. Dan kita juga nanti akan membuat video juga. Gitu Pak aja tuh Pak, kira-kira Pak. Ya, yang jadi ada PD-PD yang cepen buat itu. Jadi kemarin kebetulan ya ada kunjungan dari UNESCO begitu, dan kita menyiapkan juga 4 rute kemarin. 4 rute ya? Ya, 4 rute. 4 rute itu di barat, kemudian di selatan, di timur dan utara. Nah, di rute-rute itulah kita memperlihatkan. Rangkaian-rangkaian yang dapat dinikmati ya, baik pemandangannya maupun budayanya. Potensi budaya-budaya, kerajinan-kerajinan di sana dan bahkan aktivitas masyarakat. Termasuk kulinernya Pak ya? Betul, masuk kulinernya. Contoh seperti misalnya di wilayah barat. Di wilayah barat itu kita dapat melihat di sana ada di pesisir Sungai Barito misalnya, itu kan ada Pulau Kembang, Pulau Kaget itu ya, kemudian di sana Pulau Curiak, kemudian di sana juga ada Pasar Terapung. Nah, itu bisa dilihat di sana. Nah, kalau di rute selatannya kan bisa melihat bagian mana penambangan ikan. Yang dipumpung itu ya, mungkin ya. Betul. Kemudian juga ada kerajinan-kerajinan purun ya, yang ada di daerah Banjarbaru. Betul. Juga kita punya museum di sana. Nah, bergerak ke rute sebelah timurnya ya, itu kan di daerah wilayah Kabupaten Banjar itu juga banyak ya. Ada Riam Kanan di sana. Kemudian ada Kaladan di situ. Nah, dan kalau kita melihat di beberapa tempat itu, bahkan kalau pian sempat naik ke Paramasan atas ya. Itu juga ada air terjun itu. Air terjun di sana. Air terjun ada. Walaupun anunya agak sulit di sana. Iya. Budayanya juga luar biasa tuh budaya juga, betul. Nah, ke arah utaranya. Nah, itu kita bisa lihat di daerah Hulu Sungai Selatan misalnya. Tapi tidak hanya di Hulu Sungai Selatan kan. Tapin itu Haisti, Tapin. Banyak itu Pak. Yang sudah terkenal misalnya di daerah Loksado. Ada air terjun di sana juga ya kan? Ya, ada Langara, Gunung Langara. Nah, Langara itulah Bukit Langara. Bukit Langara itulah dijadikan titel film pendek kemarin. Yang menampilkan sines muda. Mereka berkreasi untuk menyampaikan keindahan di situ. Iya, betul Pak. Itu kemarin. Belum lagi ke arah Tanah Bumbu tadi. Iya. Salah satunya ada Gua Liang Bangkai di situ. Gua Liang Bangkai tadi masih banyak artefak atau bahkan semacam fosil gitu ya, binatang-binatang laut di sana masih. Iya, betul. Dan kebetulan ulun pernah ke sana melihat, wah, ini sebenarnya tidak kalah dari Labuan Bajo itu. Itu keren banget, berarti kan ada daerah-daerah yang sebenarnya itu berpotensi untuk diteliti Pak ya. Betul sekali. Menyatakan bahwa Kalsel ini memiliki andil besar dalam pembentukan bumi ini kan. Bisa 200 juta tahun kan Pak? 180 juta tahun. 200 jutaan tahun. Nah, itu dia luar biasa. Nah, itu Pak. Tapi Pak sebenarnya di pedalaman itu Pak yang lebih menarik kalau sampai yang lebih konsentrasi di situ ada semacam atraksi budaya Pak, kayak arugana, kayak seperti
pembuatan nasi humba. Itu sebenarnya kalau itu lebih digunakan lagi, mudah-mudahan ini lebih mendorong geopark ini lebih diakui, Pak. Nah, masa harapannya seperti itu, Pak. Ya, betul. Jadi kan tadi sudah disampaikan, tidak hanya keindahan alamnya, tapi kearifan lokal, budaya kita ini luar biasa. Dan Pak Gubernur kita termasuk sosok yang selalu mengangkat budaya-budaya itu, ya. Kayak contoh hari ini tadi, beliau mengangkat berbagi bubur Asura. Nah itu bubur Asura itu sebenarnya budaya kita, Pak. Budaya betul. Benar itu, Pak. Berarti itu juga mendukung ini geopark ini, Pak ya. Dari segi budayanya, Pak ya. Ya betul. Lalu terus juga soal pasar terapung, Pak, itu nah sampai sejauh mana juga kita publikasinya? Karena pasar terapung juga salah satu yang sangat khas untuk mendukung ini, Pak. Ya, itu tadi kan kita ada video yang dibuat pada 4 rute. Tadi di wilayah barat termasuk tadi pasar terapung itu. Pasar terapung, kemudian di daerah Pulau Kembang, itu kan daerah barat itu. Barat, betul-betul yang tadi saya pertama tadi ya. Kemudian daerah selatan, ya. Kemudian daerah timur, ya. Timur Kota Baru itu kan. Yang termasuk gua Liang lagi? Liang Bangkai. Terus baratnya juga, utaranya utaranya juga. Jadi kita ini pada 4 wilayah itu semua menarik semua itu. Iya kan? Baik dari pesisir sungainya sampai ke pegunungannya. Dan di antara kawasan itu budaya-budaya masyarakat kita itu mempunyai ciri-ciri khas tersendiri di tempat-tempat itu. Nah, inilah potensi yang betul-betul bisa menjadi destinasi pariwisata. Iya. Luar biasa. Dan sekarang ini kan sudah mulai bermunculan gitu ya. Banyak sekali para di TikTok itu menampilkan wilayah-wilayah yang sekarang jadi viral tempat-tempat pariwisatanya kan. Nah, itu salah satu. Jadi pemerintah kita itu sekarang mendorong betul untuk meningkatkan setiap tempat itu bisa menjadi tempat pariwisata. Selain itu kami juga buat booklet. Jadi booklet. Jadi booklet itu berisi tentu informasi-informasi penting. Kemana baginya tuh? Pada masyarakat. Masyarakat ya? Mungkin ke hotel-hotel, mungkin kemana-mana. Iya betul. Perjalanan, Pak ya? Betul. Ini untuk kita sosialisasikan di sana. Dengan begitu kuatnya Pak informasi, Bapak yakin ini akan diakui sebagai geopark internasional, Pak? Kami semua berkeyakinan. Berkeyakinan, Pak ya? Ya, tim ini berkeyakinan semua ya. Baik dari ketua ya, kemudian semua bidang-bidang terkait itu saling bahu-membahu berkeyakinan sesuai dengan porsi dan fungsinya itu menyiapkan segala sesuatunya. Bahkan kita kalau di dalam setiap menampilkan apakah itu semacam publikasi, maka di sampingnya itu kita beri tanda seperti ini. Nah, logo itu. Logo. Yang logonya sudah berubah nih, Pak ya? Ya, jadi ini logo yang yang geoparknya ya. Geopark. Iya. Jadi kita tampilkan di setiap apakah itu presentasi segala macam itu. Untuk semakin mengenal. Pak, kalau seandainya tapi sekali lagi Paman Anom, kalau pimpinan ulun Paman Birin, jadi kalau kami saja itu kali cukup. Makanya ulun mengajak semua masyarakat, terutama para kaula mudanya. Generasi muda itu untuk mensosialkan semua objek-objek yang ada. Objek yang ada, memviralkan. Biar melalui Facebook. Semua YouTube, di media yang ada, TikTok, semua. Nah ini teman-teman kita semua yang suka Facebook, yang suka jalan-jalan, kesempatan ini kita membantu kawasan ini supaya menjadi geopark internasional. Pak, kalau seandainya ini benar-benar jadi geopark internasional, Pak, harapan sampean seperti apa, Pak? Harapan sampean seperti apa? Jadi kalau ini sudah sampai mendunia, artinya publikasi
promosi terhadap potensi yang ada di Kalimantan Selatan ini kan semakin terbuka lebar. Betul. Maka dengan hal ini akan menjadikan tempat kita ini kan menjadi tempat yang dilirik mancanegara. Nah, coba di beberapa tempat yang sekarang mulai menjadi tempat tujuan wisata, itu kan mulai dari cerita. Iya. Satu atau dua orang melihat, setelah itu maka mereka akan berdatangan. Betul. Dan harapan lagi ya bahwa kalau itu nanti menjadi sebuah destinasi wisata internasional, kami berharap masyarakat kita dapat menerima juga kedatangan. Namun ulun yakin juga, kenapa masyarakat kita ini adalah masyarakat yang mudah menerima orang. Nah, ini terbukti dari Paman. Ya. Acara-acara yang digelar di Kalimantan Selatan, ada haul gurus kumpul, banyak manusianya, ya kan? Ya. Jutaan kan? Jutaan. Mereka datang itu diterima dengan luar biasa oleh masyarakat kita. Malah dijamu, disediakan, ya kan? Ya. Artinya apa? Orang Kalsel itu. Orang Kalsel itu orang yang mudah sekali menerima tamu. Jadi kada khawatir dan lagi suasana tidak hanya menerima, mudah sekali memberi. Itu masuk itu buktinya. Budaya kita. Karena ujar orang Kalsel itu, ujar Paman Birin. Iya. Kalau Kalsel itu kalian selamat. Apanya? Kalian selamat. Kalsel itu kalian selamat. Lu mengutip Sidin juga. Artinya apa? Siapa yang kesini selamat? Insya Allah, aman. Ya. Ada yang terlantar gitu. Terlantar, itu jero-jero gitu banyak luar biasa, Pak. Nah, apalagi kalau sudah jadi internasional, kita berharap para peneliti datang ke sini, para investor datang ke sini. Betul sekali. Wisatawan murni datang ke sini, pendidikan datang ke sini, luar biasa. Tapi kesiapan kita gimana, Pak? Ya, insya Allah kesiapan kita. Dari 2017 itu kan kesiapan anunya. Tapi sebenarnya sejauh dari itu kita sudah siap. Jadi kesiapan mulai dari 2017 itu setting untuk menujunya saja. Iya. Sebenarnya kesiapan kita, pemerintah kita terutama siap. Ya. Bahkan Kalsel ini ujar pimpinan kita ini kan gerbang IKN. Pintu gerbang. Jadi kita kada dapat IKN ya gerbangnya, karena jadi gerbang ini luar biasa. Berarti lewat sini masuk. Insya Allah kita semua siap. Nah luar biasa. Inilah kesiapan Kalsel ini luar biasa dan juga informasi yang luar biasa. Kita berharap bahwa ini benar-benar terwujud menjadi geopark internasional. Kalau ini sudah terwujud, maka harapannya kita lebih maju lagi dan kita lebih ramai lagi dan bisa lebih banyak lagi. Amin. Inilah Paman Anom dan Pak Muslim dalam podcast Pamandiran Santai. Makasih dah.